Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Mei 2023 ini. Konten kayak gini itu bakal ada terus ya di awal bulan sekaligus memandu kalian buat yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu. Oke, langsung aja buat memulai di bulan Mei ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil. Nah, di harga segini aku ngerekomendasiin Samsung Galaxy A04e, Redmi 12C varian 3/32GB dan Infinix Hot 30i. Buat Samsung Galaxy A04e sendiri harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.174.000. Dengan duit segitu tentu aja nggak banyak yang bisa kita minta ya, tapi udah dapat brand Samsung, baterai 5000 mAh dan layar 6,5 inci yang tampilannya cakep, ini udah oke banget lah buat kebutuhan sehari-hari. Terus buat Redmi 12C 3/32GB harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.314.000. Dan dengan duit segitu kalian udah bisa dapat HP yang pakai chipset MediaTek Helio G85. Kameranya cakep, layarnya juga lega dan baterainya ini 5000 mAh yang berasa awet. Dan terakhir 1 jutaan kecil ini ada Infinix Hot 30i. HP ini masih fresh ya, harganya ini ada di Rp1.449.000. Di harga segini kalian udah bisa dapat HP yang storage-nya gede banget nih, 8GB RAM dan internalnya super lega di 128GB. Buat kamera ini juga tergolong cakep ya buat ukuran HP 1 jutaan. Lanjut buat kelas 1 jutaan gede ini kandidatnya ada Tecnopova Neo 2 dan Redmi 10 2022. Buat Tecnopova Neo 2 harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.810.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G85, RAM-nya 4GB, internal lega di 128GB dan yang paling gokil baterainya punya kapasitas 7000 mAh yang super duper badak. Buat layar ini IPS 6,82 inci yang punya refresh rate 90Hz, jadi emang HP ini cocok buat kalian yang doyan ngegame. Terus habis itu ada juga Redmi 10 2022. Harga termurah yang aku temuin di online marketplace ini ada di Rp1.850.000. Dengan duit segini kalian tuh udah bisa dapetin HP yang paket lengkap banget nih. Chipsetnya kencang MediaTek Helio G88, RAM-nya 4GB, internalnya 64GB, layar 6,5 inci yang udah punya refresh rate 90Hz, baterai gede di 5000 mAh, speed ngecas juga lumayan kencang di 18W. Dia juga punya kamera ultrawide yang jarang kita temuin di HP harga segini. Next buat 2 jutaan kecil ini aku ngerekomendasiin Poco M5 dan Infinix Note 12 2023. Buat Poco M5 sendiri harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.039.000. Dengan duit segini kalian udah bisa dapetin chipset 4G paling kencang dari MediaTek yaitu Helio G99. Buat RAM ini ada di 4GB dan internal yang ada di 64 dan 128GB. Buat baterai ini juga udah termasuk gede di 5000 mAh dengan speed ngecas di 18W. Terus selain itu ada juga Infinix Note 12 2023 yang juga udah pakai MediaTek Helio G99 buat mesinnya. Cuma di sini RAM-nya udah 8GB ya, lebih enak buat dipakai multitasking dan main game berat macam Genshin Impact. Buat layar ini udah AMOLED yang mana bakalan enak buat dipakai harian. Baterainya juga gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33W. Lanjut buat harga 2 jutaan gede ini aku ngerekomendasiin Redmi Note 12, Samsung Galaxy M14 5G dan Tecnopova 4 Pro. Buat Samsung Galaxy M14 5G ini baru aja rilis ya. Aku nemu dengan harga termurah itu ada di 2,5 juta pas. Chipsetnya ini cukup pede dengan pakai Exynos 1330. Baterainya gede di 6000 mAh, speed ngecas juga lumayan oke di 25W. Terus layar sih agak kurang ya dengan pakai PLS 90Hz. Tapi buat yang gak peduli soal penampilan, ini HP udah oke karena baterainya awet dan update OS-nya juga terjamin. Terus buat Redmi Note 12 harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.549.000. Chipsetnya sendiri pakai Snapdragon 685, RAM-nya ada di 46 atau 8GB, internalnya 128GB, baterai 5000 mAh, speed ngecas 33W, layar AMOLED 120Hz, ada NFC, IP53 dan yang jelas HP ini bakalan menarik banget buat harga 2 jutaannya. Kalau buat Tecnopova 4 Pro sendiri, harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp2.775.000. HP ini benar-benar HP yang hardware-nya juara banget nih. Buat performa ini mantap, chipsetnya pakai Helio G99, RAM-nya 8GB, baterai 6000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45W. Terus buat layar ini juga udah pakai AMOLED 90Hz, speakernya udah stereo dan udah dilengkapi NFC.
Next, buat harga 3 jutaan, ini aku ngerekomendasiin iQOO Z7X, Poco X5 5G, dan Infinix Zero 5G 2023. Buat iQOO Z7X sendiri, harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.189.000. Chipsetnya sendiri ini udah 5G dan udah cukup kencang, yaitu pakai Snapdragon 695, RAM-nya 8GB dan punya storage yang cukup lega di 128 dan 256GB. Buat layar emang masih pakai IPS, tapi dia udah 120Hz. Sedangkan buat baterai ini badak di 6000 mAh yang ditemenin kecepatan ngecas 80W yang udah ngebut banget nih buat HP 3 jutaan. Habis itu ada Poco X5 5G. Harga rilis HP ini ada di 3,6 juta, tapi karena harga online ini udah semakin murah, makanya kita masukin ke rekomendasi. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.270.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 695, storage-nya lumayan lega, layar udah pakai Super AMOLED 120Hz, baterai cukup gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33W. Terus di harga 3 jutaan ini ada juga Infinix Zero 5G 2023. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.350.000. Chipsetnya ini kencang banget ya buat HP yang harganya 3 jutaan, Dimensity 920. RAM-nya ini juga lega di 8GB, internalnya gede banget di 256GB, baterai 5000 mAh dan ngecasnya juga kencang di 33W. Lanjut buat harga 4 juta ini aku ngerekomendasiin iQOO Z7, Xiaomi 12 Lite, dan Samsung Galaxy A34. Nah, buat iQOO Z7, harga termurah yang aku temuin ada di Rp4.199.000. Ini HP menarik banget ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 782G yang enak parah. RAM-nya 8GB atau 12GB dan internalnya juga lega di 128 atau 256GB. Buat baterai ini badak di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 120W yang benar-benar ngebut. Selain iQOO Z7 ada juga Xiaomi 12 Lite yang harga termurah HP ini yang aku temuin ada di Rp4.611.000. Dengan duit segitu kalian udah bisa dapetin HP yang pakai chipset Snapdragon 778G, RAM-nya 8GB, internal 256, baterai 4300 mAh dan speed ngecas ada di 67W. Layarnya cakep, kameranya juga cakep dan bikin HP ini tuh worth it banget nih buat harga 4 jutaannya. Habis itu ada juga HP Samsung Galaxy A34 5G. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ada di Rp4.642.000. Chipsetnya pakai Dimensity 1080, RAM-nya 8GB, baterainya 5000 mAh, punya fitur anti air, kameranya cakep, layarnya juga cakep. Lengkap lah buat HP yang harganya ini kurang dari 5 jutaan. Next, buat harga 5 jutaan ini aku ngerekomendasiin Poco F4, Samsung Galaxy A54, dan Vivo V27. Buat Poco F4 sendiri, ini udah sering aku bilang lah ya, ini HP yang cakep. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp4.999 buat RAM 6GB dan 5,3 juta buat RAM 8GB. Chipsetnya sendiri pakai Snapdragon seri 8 yang udah super ngebut. Baterai 4500 mAh, speed ngecas 67W, layar AMOLED 120Hz, hasil foto bagus, dan fiturnya ini juga lengkap. Mantap! Terus ada Samsung Galaxy A54 5G, harga termurah yang aku temuin ada di 5,6 jutaan. Chipsetnya pakai Exynos 1380 yang setara Snapdragon 778, RAM-nya 8GB, baterai 5000 mAh, layar AMOLED 120Hz yang benar-benar cakep, kameranya juga jadi jualan utama HP ini yang pakai sensor IMX766. Ya buat yang nyari HP 5 jutaan tapi semua sisinya ini cakep, ini pilihannya. Selain kedua HP tadi ada juga Vivo V27, harga termurah yang aku temuin ini ada di 5,4 juta. Secara spek HP ini tuh menggiurkan ya. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7200, RAM 8GB, internal 256, layar AMOLED melengkung, dan ada juga kamera 50MP yang udah pakai OIS. Dan ini benar-benar bisa banget nyaingin A54. Cuma minus HP ini tuh ada di speakernya aja yang belum stereo dan dia nggak punya IP rating kayak di A54. Lanjut buat harga 6 jutaan ini kandidatnya masih satu, yaitu Xiaomi 12T. Yap, ini HP tuh paling worth it kalau kalian megang duit kurang dari 7 juta. Harga termurah yang aku temuin ada di 6,1 jutaan. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8100 Ultra, RAM-nya 8GB, internal 256GB, baterai 4600 mAh dengan speed ngecas yang ada di 66W. Buat layar ini juga udah cakep dan kameranya juga udah oke banget nih buat harga segini. Yang jelas aku bakal naruh HP ini di list nomor 1 kalau kalian cari HP bagus di bawah 7 juta. Next, kalau buat harga 7 jutaan ini aku ngerekomendasiin Samsung Galaxy S21 FE, Zenfone 9, dan Xiaomi 12. Buat S21 FE, harga termurah yang aku temuin ini ada di 7 juta pas. Chipsetnya pakai Exynos 2100 yang setara Snapdragon 888. Fiturnya lengkap, ada IP rating yang anti-air, fingerprint under display, dual speaker, layarnya juga cakep, pakai Dynamic AMOLED 2X 120Hz, kameranya juga sekelas flagship Samsung yang 3 kameranya ini beneran ya. Terus habis itu ada Xiaomi 12 yang harga termurah yang aku temuin
ini ada di 7,4 jutaan. HP ini mungil pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1, layarnya melengkung AMOLED 120Hz, baterai lumayan gede di 4500 mAh, speed ngecas ada di 67 Watt dan fitur-fiturnya ini tergolong lengkap. Selain kedua HP tadi ada juga Zenfone 9 yang harga termurahnya ini ada di 7.999. Chipsetnya ini kencang pakai Snapdragon 8 Gen 1, bodinya compact, layarnya pakai Super AMOLED 120Hz dan fitur IP rating tahan airnya ini juga menggoda banget ya. Kameranya juga cakep dan ini jadi salah satu HP yang menarik nih di harga 7 jutaan. Buat harga 8 jutaan ini nggak ada yang aku rekomendasiin ya, jadi langsung aja lompat ke 9 jutaan. Ini ada Samsung Galaxy S22. Umurnya emang udah setahun, tapi harga HP ini tuh udah lumayan turun. Harga termurah yang aku temuin ada di 9,5 juta. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, fiturnya lengkap, layar cakep, dan kameranya juga cakep. Jadi nggak usah didebatin lagi. Kalau ngerasa kurang, tinggal tambah sedikit aja ke 2 jutaan biar dapetin S23 yang lebih baru. Udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, fiturnya juga lengkap, layar cakep, dan kameranya juga cakep. Terus ada juga nih iQOO 11 yang harganya ini 10 jutaan. Ini lebih gaming ya dengan pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang harganya ini 10,5 juta. Performanya ini udah mantep banget nih, baterainya gede, ngecasnya juga kenceng, kamera ya nggak sebagus HP Samsung, tapi buat ukuran HP yang fokusnya ke performa ini udah nggak malu-maluin. Nah, kalau misal kalian ada duit belasan juta menuju ke 20 juta, aku ngerekomendasiin Samsung Galaxy S23 Ultra. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 18 juta lebih sedikit, dan ini udah the best banget lah kalau kalian cari HP Android terbaik. Chipsetnya kenceng, desainnya cakep, layar cakep, kamera cakep, fitur juga lengkap, dan ada fitur istimewa yaitu S Pen. Cuma kalau kalian nggak mau pakai Android, ada iPhone 14 Pro yang harga termurahnya ini aku temuin di 18.300.000. Chipset udah kenceng, layar cakep, punya D-LAN, kamera juara terutama di rekaman videonya, dan ini iPhone paling perfect lah buat kalian pilih. Ada iPhone 14 Pro Max juga sih kalau kalian suka yang gede-gede, tapi nggak perlu pakai yang Max buat nikmatin fitur Pro di iPhone paling baru ini. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita balik lagi di awal bulan depan, semoga beberapa list itu udah ada yang beda. Tapi aku yakin beberapa masih ada yang sama ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.